Pentingnya hidupkan potensi cahaya menurut Abah Anom. Di setiap diri manusia ada cahaya. Dengan zikir potensi cahaya tersebut diungkap sehingga menjadi terang benderang. Orang yang mengalaminya disebut hidup, di mana ia tidak disebut meninggal ketika wafat, melainkan hanya pindah dari alam fana ke alam baka. Demikian pesan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin pada tahun 1412 Hijriah yang dikutip dari LDTQN Pontren Suryalaya. Pangersa Abah Anom menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki potensi cahaya. Potensi cahaya yang tidak dioptimalkan akan menyebabkan manusia justru berada dalam kegelapan. Cahaya tersebut memang tidak terlihat secara kasat mata, demikian juga kegelapan yang dimaksud. Orang yang berzikir menghidupkan cahaya tersebut hingga bisa terang benderang. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, permisalan orang yang berzikir, mengingat Rabb-nya dan yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan yang mati. Hari, Bukhari. Dalam Fathul Bari dijelaskan, orang yang berzikir disamakan dengan orang hidup karena secara lahiriah ia dihiasi oleh cahaya kehidupan, Nurul Hayah, dan batiniahnya dipenuhi cahaya Marifah, Nurul Marifah. Adapun orang yang tidak berzikir lahirnya terlantar sedangkan batinnya kosong. Jika mengacu pada penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani, maka ada dua potensi cahaya. Pertama, cahaya yang menghiasi zahir manusia disebut dengan cahaya kehidupan. Kemudian cahaya marifah yang bersinar di dalam batin orang yang berzikir. Zikir bisa menghidupkan kolbu, sebaliknya lalai berzikir membuat kolbu menjadi mati. Matinya kolbu membuat pandangan menjadi kabur dan tersesat sebagaimana orang yang berada dalam kegelapan. Singkatnya, orang yang lalai berzikir hakikat berada dalam kegelapan. Yang baik dianggap buruk, yang buruk bisa dianggapnya baik. Sebagaimana mayat yang tidak bisa membedakan mana baik dan buruk, mana yang hak dan batil. Mudah terbawa arus kehidupan yang bertentangan dengan nilai agama dan moral. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Zarruq dalam Syarhul Hikam, Asi Syirikatul Qaumiyah. Yang artinya, zikir itu menghidupkan kolbu, dan lalai dari berzikir, mematikan kolbu hingga sampai pada menganggap baik sesuai yang buruk. Dan itu diawali dari lupa akan keburukannya. Cahaya zikir tersebut menuntun seseorang untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dan meneladani beliau, bahkan mencintainya melebihi siapapun di muka bumi. Kolbu yang berisikan marifah akan senantiasa ihsan dalam setiap aktivitasnya. Dia melihatnya dengan jelas dan terang benderang atau mengalami musyahadah atau paling tidak merasa diawasi dalam gerak-geriknya secara lahir batin, muraqabah. Senada dengan apa yang disampaikan Pangersa Abah Anom, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani juga menyebutkan bahwa zikir membuat seseorang bersinar, sebagaimana dalam karyanya Abwabul Faraj. Yang artinya, sesungguhnya zikir menyinari wajah dan kolbu. Sungguh zikir jadi cahaya orang yang berzikir di dunia dan menjadi cahaya baginya ketika di alam kubur. Orang yang berzikir bukan hanya bercahaya saat di dunia, tapi juga di alam kuburnya. Sehingga dia tidak dikatakan mati, karena hanya berpindah dari alam fana ke alam baka.